Episode 19. Ma. Gio terdiam sejenak melihat ada seorang perempuan yang dia kenal, bahkan dia sempat meliriknya sejenak. Mita, ujar Gio saat melihat Mita menyuapi mamanya sepotong buah. Kamu kenal Mita iyo? Tanya Bu Ratih. Iya Ma, aku kenal Mita. Mita menatap Bu Ratih dan menganggukkan kepala pelan. Mita lah desainer yang menjahit baju pengantinmu iyo. Jelas Bu Ratih. Oh ya, kenapa dunia ini begitu sempit Ma? Aku beberapa hari lalu bertemu Mita di sini. Jadi bagaimana Ma, bajunya sudah selesai? Sudah iyo, sudah bisa dijemput di butikku. Sahut Mita. Baiklah, nanti kirim lokasinya Mit. Biar aku yang jemput. Biar saja dulu iyo. Mama belum sembuh. Nanti Mama yang akan jemput ke tempat Mita karena masih ada beberapa hal yang harus dibenahi. Alasan Bu Ratih. Tapi Mita menatap ke arah perempuan tua itu karena tidak ada lagi yang harus dibenahi. Baiklah Ma, Papa di mana? Tanya Gio tak melihat papanya. Tadi keluar. Ada yang harus dikerjakan karena ada Mita. Papa menitipkan Mama pada Mita. Terima kasih Mit. Jadi merepotkanmu. Tidak masalah iyo. Aku dan Bu Ratih sudah terbiasa mengobrol bersama. Jadi menjaga perempuan cantik ini tidak masalah bagiku. Jawab Mita lembut tersenyum menggenggam tangan Bu Ratih. Ada perasaan haru di hati Gio karena Angel tak pernah bersikap demikian dengan mamanya. Kenapa perempuan ini bisa sangat ramah dan akrab dengan mamanya? Apa memang dia salah pilih calon istri? Mama dan Mita sudah kenal lama. Tanya Gio. Belum terlalu lama tapi Mita ini perempuan pintar iyo. Selain punya butik Mita juga jago masak. Mama pernah beberapa kali mencoba masakan Mita. Ibu terlalu berlebihan. Itu juga tidak sengaja Bu, karena hari itu saya akan mengunjungi Mer. Mita tak jadi melanjutkan ucapannya. Hari itu Bu Ratih tidak sengaja datang ke butik saat Mita hendak mengunjungi sang mertua. Dan Mita memberikan satu kotak lauk yang dia masak karena memang terlalu banyak. Maaf Bu, sepertinya saya harus pulang ke butik karena sudah siang. Lanjut Mita. Gio tahu kalau Mita pasti sedih jika bercerita tentang mantan mertuanya. Ibu belum selesai bercerita Mit. Baru juga 2 jam kamu di sini. Jawab Bu Ratih kecewa. Dia bahagia jika Mita di sini ada teman berbagi cerita. Lain kali saya datang lagi Bu. Tapi tidak di sini. Di rumah Ibu. Jadi cepat sembuh dan kita bisa mengobrol bersama lagi. Pamit Mita mengambil tangan Bu Ratih dan menciumnya. Pandangan itu tidak luput dari mata Gio. Mita benar-benar perempuan sempurna. Cantik, ramah dan sopan, tapi kenapa suaminya meninggalnya berselingkuh dengan lelaki lain? Apa memang hanya karena anak, pikir Gio. Gio mengantarkan Mita sampai di parkiran. Terima kasih Mit sudah membuat Mama bahagia. Mamamu seorang perempuan kuat iyo. Dia berhak bahagia. Jawab Mita membuat Gio terdiam. Karena selama ini memang mamanya tidak setuju dengan Angel. Bahkan tak pernah memperlihatkan wajah sukanya hanya karena tidak enak pada dirinya saja. Aku pamit dulu, lain kali kita ngobrol lagi. Ucap Mita lalu masuk ke dalam mobil dan melesat pergi.
Gio menatap kepergian Mita. Hatinya sedikit gelisah. Apakah dia sudah menyiksa mamanya sendiri? Gio segera kembali untuk melihat mamanya. Tapi saat Gio kembali dia tak menemukan mamanya, padahal dia tadi hanya pamit sebentar untuk mengantarkan Mita pulang. Gio menanyakan keberadaan mamanya pada sang perawat, tapi tidak ada yang tahu. Bagaimana kalian bisa menghilangkan mamaku? Kesal Gio marah. CCTV, gumam Gio pelan. Gio mengambil ponsel untuk menghubungi papanya agar segera ke rumah sakit. Kamu bisa pulang hari ini, Mit. Ada apa, Bu? Kenapa mendadak begitu? Tanya Mita penasaran. Tidak pernah ibunya menyuruh pulang tiba-tiba membuat Mita gelisah. Ada yang ingin ibu bicarakan. Tapi ini sudah sore, Bu. Bagaimana jika besok pagi, pinta Mita. Hari ini, Mit. Ibu mau selesai hari ini? Baiklah, Mita akan pulang hari ini. Jawab Mita penutup ponselnya. Mita mengirimkan pesan pada Via. Vi, kakak tidak pulang karena ibu meminta kakak menemuinya. Minta salah satu karyawan menemanimu, pesan Mita. Ibu kenapa, Kak? Tidak apa-apa. Hanya ada hal penting saja yang harus dibicarakan, balas Mita. Ibu tidak bisa memaksa Mita, nak. Apalagi kalian sudah bercerai resmi. Tapi Mita juga berselingkuh, Bu, dariku, kekeh Farel. Farel mencoba mengalihkan fakta pada Bu Hani agar dia bisa kembali bersama Mita. Ibu tahu Mita, ibu yang melahirkannya. Tidak mungkin Mita berselingkuh sedangkan dia mencintaimu. Bu, lelaki itu bernama Akmal, jika ibu tidak percaya tanyakan pada Via. Akmal sudah beberapa kali melamarnya. Tapi dia tidak pernah menerima, bukan? Itu hanya sekedar pengagum biasa. Bu, aku ingin kembali pada Mita, Bu. Aku mohon bantu aku. Aku janji akan membahagiakan Mita, Bu. Mohon Farel pada mantan mertuanya ini. Ibu memang tidak tahu apa permasalahan kalian. Karena Mita tidak pernah cerita, tapi ibu yakin dengan Mita. Bu, aku mohon, Bu. Rumah tangga kami dimulai dari nol. Apa ibu tega membiarkan Mita menjadi janda? Bu Hani menghela nafas panjang. Benar yang dikatakan Farel, takkan ada seorang ibu yang tega melihat anaknya menjanda. Kita tunggu saja, Mita, ya. Ibu tidak bisa memberikan keputusan. Baiklah, Bu. Tapi aku mohon bujuk Mita agar kembali padaku. Ibu akan bujuk semampu ibu. Jawab Bu Hani. Lepaskan saya. Apa mau kalian? Diam. Kamu ingin mati sia-sia sekarang. Saya tidak kenal kalian. Lepaskan saya, pekik Bu Ratih berontak. Plak. Satu tamparan keras dilayangkan di pipi Bu Ratih hingga mengeluarkan darah segar dan perempuan tua ini jatuh pingsan. Pingsan, bos. Ibu ini pingsan. Lapor salah seorang anak buah pada lelaki berbrewok tebal itu. Sudah, biarkan saja. Kita tunggu saja perintah selanjutnya dari bos besar, jawabnya. Asteris. Sial, kenapa dia bisa membawa mama, Pak? Siapa mereka? Tenang, Iyo. Tenang. Kita cari tahu dulu. Lapor polisi segera, Pak. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada mama. Jangan gegabah. Kita berpikir tenang dulu. Apa kamu punya musuh?
Tanya Papa Gio dan dijawab Gio dengan gelengan. Dia merasa tidak pernah punya musuh. Dalam bisnismu? Tidak, Pak. Aku tidak pernah bermain curang. Lalu siapa yang tega menculik mamamu? Kenapa kalian bisa membiarkan mereka membawa mama saya? Marah Gio pada para perawat. Kami kira mereka juga salah satu perawat, Pak, karena berpakaian putih. Mungkin mama Anda mengira juga akan diperiksa. Hingga beliau tidak menolak, lanjutnya. Gio meremas rambutnya kasar. Siapa yang tega menculik mamanya? Kepalanya berdeyut hebat saat ini. Dia harus mencari tahu keberadaan mamanya. Bu Ratih membuka matanya pelan. Ada di mana dia saat ini? Terdengar tawa mengerikan dari luar sana. Bagaimana jika dia mati, bos? Kita bisa diamuk oleh bos Peter. Tidak mungkin mati hanya karena tamparan kecil begitu. Tapi sampai saat ini, dia belum bangun, bos. Coba kamu cek di dalam. Sudah bangun belum? Bu Ratih berpura-pura pingsan kembali agar mereka tidak curiga. Nafasnya masih ada. Buk, buk. Ujar salah satu penculik menendang kaki Bu Ratih pelan agar terbangun, tapi Bu Ratih tetap diam. Lalu lelaki itu keluar. Masih pingsan, bos. Biarin aja. Nanti kalau lapar juga bangun sendiri. Sana beli kopi. Di mana ada jual kopi di sini, bos? Ia cari di luar sana. Jangan bodoh kamu. Kalau di sini mana ada? Bentak lelaki yang dipanggil bos ini. Bu Ratih membuka kembali matanya melihat sekeliling. Mencari cara agar bisa lolos. Peter. Siapa Peter? Apa hubungannya denganku? Batin Bu Ratih. Sepertinya dia tengah berada di rumah tua. Karena terlihat dinding kotor dan kayu yang sudah keropos. Bu Ratih terus melihat sekeliling ruangan yang berukuran 3x4 tersebut. Sangat sesak menurutnya. Ada jendela kayu tapi dililit dengan kawat. Itulah salah satu cara melarikan diri, tapi bagaimana cara membuka kawatnya? Dengan menggunakan tangan tidak mungkin, sudah pasti akan terluka, pikirnya. Tapi tidak ada cara lain lagi, hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini. Tidak ada palu ataupun pisau sebagai alat pembantunya. Kok lama ya Slamet beli kopinya? Tanya salah satu rekannya. Kamu susul Gih. Palingan dia ganggu janda di warung sana. Bos berani sendirian? Ya beranilah. Itu cuma nenek tua yang tidak berguna. Dipukul sedikit saja pingsan. Bagaimana mau melawanku? Jawab sang bos terkekeh kecil. Au! Ringisnya kecil saat memegang kawat yang menjadi penghalang jendela. Bu Ratih merobek sedikit bajunya. Untuk membalut telapak tangan agar bisa memegang kawatnya.